العامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الغفر يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية الفتوح المنور السوح تبت النسوح صلى الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Halaman 77 wa al-mukhtar ad-da'wah ila Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlud da'wati ila Allah, keutamaan berdakwah di jalan Allah atau menyerukan orang ke jalan Allah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, afdalus shadaqah, sedekah yang paling utama, an yata'allamal mar'u al muslimu ilman, seorang muslim yata'allam, belajar, ilman akan suatu ilmu, summa kemudian yu'allimahu, dia ajarkan ilmu tersebut, akhahu kepada saudaranya yang muslim, ya. Jadi seafdal-afdalnya sedekah adalah seseorang muslim belajar ilmu. Kalimatnya ilman bin nakirah, menunjukkan ilmu yang dimaksud ilmu apa aja, mau ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Habis dia belajar, diajarin orang, nah itu sedekah, ya. Kalau ada orang misal belajar ilmu dagang, ilmu dunia nih, ketika habis belajar ilmu dagang dia kursus, nah diajarin sama teman-temannya, nah itu sedekah juga namanya, sama, ya. Makanya begitupun seorang guru ketika lagi ngajar begini, nyampein ilmu, nah itu sedekah, ya. Kenapa kok dibilang sedekah? Sekarang begini logikanya, orang nyari ilmu pakai modal nggak? Nah, Rizky, pakai modal nggak? Apa modalnya? Nah, beli kitab berapa? Mahal nggak? Kemarin beli kitab tipis segini, harganya 248.000, masya Allah. Segini. Biasanya kalau segini biasanya paling 70, ya, paling mahal 80, 248.000. Tuh. Belum lagi kitab yang tebal. Ya, beli kitabnya 2 juta, saya sampaikan di pengajian begini, ya. Namanya apa tuh? Sedekah. Ikut pelatihan mahal, kursus mahal, terus diajarin ke orang cuma-cuma, namanya apa? Sedekah. Nah, makanya jangan remehkan ya, seorang guru pun katakan ente nggak pernah dibagi baju koko, nggak pernah dibagi peci, cuman diajarin ilmu, itu sudah sedekah, ya. Nah, lebih dari itu, bahkan dengan ilmu yang ente punya, ente bisa punya duit, ya. Makanya jangan remehkan tuh ilmu yang diajarin sama guru kita, sama orang lain khususnya. Naam. Qala Isa alaihissalam, berkata Nabiullah Isa alaihissalam, man ta'allama, siapa orang yang belajar, kalimatnya ta'allam, ya. Dalam ilmu sharaf dikatakan segala yang berwazan tafa'al, maka diantara maknanya itu adalah, ya, maknanya adalah pemaksaan, ya. Jadi memaksakan diri, ya. Taklif, ya. Takalluf maknanya, ya. Jadi alima itu tahu, ya. Ta'allama berarti berupaya untuk tahu, ya. Maka belajar itu apa? Berupaya untuk tahu, gitu. Memaksakan diri kita untuk tahu.
Kita ngaji belajar begini kan paksain, ngantuk paksain, ya iki ya pulang kerja capek habis 99 tuh, mana hari Jumat lagi, nah ya Allahumma paksain. Ya kalau nggak maksain nggak bisa duduk di sini, emang ada aja gangguan ntar bini lah, iki ya. Ini ngomongnya kesini doang soalnya, mau ngomong Pak Esa belum ada bininya, ada sih cuman masih di langit belum turun itu. Agung juga sama gitu, udah rezeki aja dah dia. Mau jalan anak nangis tuh ya, ini sering ya dulu apa jangan ngaji dulu ini dulu nih Sapina nangis nih tuh nangis tuh ya begitulah emang dunia begitu ya. Kadang orang lebih maklum urusan dunia ketimbang urusan akhirat. Urusan dunia dibela-belain, udah bang berangkat aja bang nggak apa-apa anak nangis gitu. Kalau gue ngaji lalu bang bentar bang anak nangis nih tuh ya, aneh gak tuh. Nah maka tadi ya, orang yang belajar berarti orang itu sedang memaksakan dirinya untuk mencari ilmu ya. Wa amilah, dan juga mengamalkan ya. Siapa orang yang belajar kemudian mengamalkan, wa allama kemudian mengajarkan, maka apa ganjarannya? Yud'a aziman, akan dipanggil sebagai orang yang azim, orang yang besar. Fi malakuti samawat, di kerajaannya Allah di langit. Ya. Syaratnya 3. Ngaji, ngamalin, ngajarin, akan jadi orang besar. Di mana besarnya? Di langit, bukan di dunia, bukan. Ya. Makanya hakikat orang besar itu bukan yang besar di dunia. Jangan tertipu, ya. Walaupun follower kita 1 juta, punya fanbase 600.000, kalau emang nggak terkenal di langit, sia-sia. Ya. Tapi ada orang muridnya cuma 3 orang. Imam Sufyan As-Tsauri kalau nggak salah. Muridnya cuma 3 orang. Tapi aziman fis samawat. Ya, mulia, besar, agung di langit. Itulah yang sebenarnya alim. Gitu ya. Nah, ini zaman sekarang begitu. Jadi orang kadang tertipu dengan dirinya sendiri. Ya. Walaupun follower kita mungkin 1 juta, centang biru belum tentu mulia. Ya, belum tentu mulia. Bisa jadi Pak Faisal Tengah Agung. Orang Minang ketawa ya, orang Minang. Jelas paham ya? Kemudian yang ketiga, warada Allah Ta'ala auha ila Musa ta'allamil khaira wa 'allimhun nas. Allah mewahyukan pada Nabi Musa. Apa kata Allah? Ta'allamil khaira. Wahai Musa, pelajarilah kebaikan. Wa 'allimhun nas, ajarkanlah orang lain ya. Fa inni munawwirun, karena sungguh aku kata Allah munawwir, akan senantiasa menyinari, li muallimil ilmi, bagi orang-orang yang mengajarkan ilmu, wa muta'allimihi, dan juga bagi para pelajarnya, kuburahum, kubur-kubur mereka, hatta la yastauhishu li makanihim, sampai mereka tidak gelisah di tempat mereka, di kuburnya maksudnya tuh ya. Jadi Allah nyuruh Nabi Musa untuk belajar dulu, jangan langsung apa ya? Ngajar, maunya langsung ngajar itu. Makanya ada orang ketagihan begitu, ketika dia ngajar dapat amplopnya gopek lagi. Wah enak kalau begini nih, hitung-hitung kalau sekali ngajar ini gopek, sebulan 4 kali ngajar bisa 2 juta ibi ya. Tuh, ketagihan. Kenapa ketagihan? Karena tadi udah dapat hasilnya. Maka banyak orang santri yang ketika dia turun di masyarakat, orang pakai, orang manfaatin ilmunya, dapat duit, ketagihan, nggak mau ngaji lagi, nggak mau belajar lagi. Ini musibah, ya. Karena yang namanya ilmu itu kagak bakal habis-habis. Ya, tolabuhu minal mahdi, ilalah dinyarinya dari buayan sampai liang lahat ya. Tuh. Ini ngomong-ngomong teman-teman generasi pada kemana nih? Udah tumbuh kali ya, udah gak ada generasi lagi tumbuh. Ya bilang yang namanya ngaji minal mahdi ilal lahdi itu ya. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu ya. Saya katakan begini, orang yang punya ilmu belum tentu hidupnya enak. Belum. Orang yang punya ilmu belum tentu hidupnya senang, belum tentu, apalagi yang enggak punya ilmu ya. Apalagi yang enggak punya ilmu. Yang punya ilmu aja kawin bisa cerai, apalagi yang nggak punya ilmu. Ya. Ini pentingnya ilmu. Cuman masalahnya gini, kok Ustaz
Ada ya orang berilmu, cuman kok hidupnya susah. Nah ini perlu digarisbawahi. Ya, nggak ada jaminan orang berilmu hidupnya kaya, nggak ada jaminan. Tapi yang pasti bahagia. Ya, pasti apa? Bahagia. Tuh. Bahagia itu nggak mesti pakai duit. Ya. Bahagia tuh kita bakar rokok sebatang, nggak ngopi, girang hati, serasa di puncak, itu udah luar biasa. Ya. Nggak perlu ente jalan ke puncak, udah cukup depan rumah ngerokok ngopi girang, itu yang luar biasa. Orang-orang kaya belum tentu bisa begitu. Dia ngerokok ngopinya 10 gelas sekaligus tuh, rokoknya dua batang sekaligus, kagak ngilangin stres dia kalau dikejar KPK, betul. Iya. Makanya mendingan kita juga ada yarin dah susah, yarin dah capek tapi nggak banyak utang tuh. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai itu. Nah, jadi tadi kembali lagi belajar dulu yang benar tuh. Sampai kapan? Sampai meninggal. Ya, tanya santri semua. Sampai ginari saya masih beli kitab. Sampai ginari saya masih belajar. Sampai ginari saya masih baca kitab. Sampai ginari. Ya. Buat apa baca kitab? Ya, buat ngaji, buat ilmu, buat bekal kita menuju Allah gitu. Karena namanya ilmu tuh sifatnya perlu diperbaharui. Ente kalau saya kasih nasihat, contoh ya, ente kurang sabar, anda kasih nasihat nih. Terus besok minta lagi, nasihatnya sama. Kadang-kadang orang bosen. Ya. Makanya maklumatnya sebenarnya sama. Saya ngajar di sini tiap malam Sabtu, intinya adalah ngajak teman-teman ke jalan Allah. Cuman caranya aja yang beda-beda. Besok bahasnya pakai bahasan ini, besok pakai cerita-cerita yang ini, besok cerita yang itu. Ya gitu aja. Hakikatnya sama. Ya. Nah itulah. Nah habis belajar, alimhun nas, ajarkan orang lain. Gitu. Ya, jadi jangan sampai ngajar dulu baru apa? Belajar, repot ya. Nah ini yang kedua, fa inni munawwirun, karena aku menerangi orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang belajar kuburan mereka. Itu yang saya pernah ceritakan dulu ya. Ada seorang santri ya, ini meninggal. Ketika meninggal dikuburin, lantas kata tukang kuburnya kaget, nih kuburan siapa? Kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah tuh. Tanya sama ibunya, Bu, kenapa Pak? Saya gali kuburan anak ibu, pas saya masuk saya dapatkan kuburan itu Raudhah min Riyadil Jannah. Emang sebenarnya siapa anak ibu? Oh, anak saya, dia lagi belajar, lagi nyantren, meninggal. Tuh. Oh, pantes. Kenapa emang? Saya lihat pas masuk kuburannya taman-taman surga. Gitu. Ini jangan pikirin logikanya bagaimana ya. Ini wallahu a'lam, namanya karomah, karomah tuh ya gitu. Jadi seorang santri, seorang pelajar, seorang guru ketika meninggal matinya minum. Bismillah. Nah, cuman tadi itu masalahnya ya. Kok kenapa ada orang ngaji mulu cuman hidupnya ruwet mulu? Itu. Istiqomah malam Sabtu ngajinya. Cuman ruwet mulu. Kenapa? Karena ilmunya nggak dipakai. Ya, ilmunya nggak dipakai. Itu kayak orang sakit datang ke dokter, dok tolongin saya. Kenapa mas? Saya meriang, badan saya sakit. Oh iya nih obatnya. Pulang nggak diminum, pulang nggak dimakan, pulang nggak diminum sih sekali doang. Yang namanya obat sekali kadang-kadang kagak ngepek. Abis diminum sekali kurang baik, udah ditinggal aja tuh obat. Masih sakit. Disalin siapa? Dokter sini. Tuh, dokter. Jadi kenyataannya begitu. Makanya aneh, belum tahu ente semua. Belum tahu apakah ente mengamalkan ilmu yang aneh kasih setelah ente diuji sama Allah. Baru aneh tahu kualitas ente, diri ente, ilmu ente dari ujian yang Allah kasih. Ya. Karena kita nggak bisa bedain mana kayu gahru, kayu secang, ranting kayu biasa kecuali setelah dibakar sama api. Ketika dibakar sama api baru ketahuan yang mana gahru, dibakar baunya wangi. Yang mana kayu secang dibakar berapi. Yang mana kayu ranting dibakar angus gosong, tuh bedanya. Kita ini siapa? Kita ini kayu gahru, kayu secang apa kayu ranting? Apa ranting kayu? Ketahuannya kapan? Bukan sekarang, bukan saat ngaji, bukan. Ntar ketika diuji sama Allah. Ya. Dan ujian itu pasti akan datang sama kita, cepat atau lambatnya. Ya. Ini saya ngomong begini karena udah lewat ya. Dan terus masih ada ujian lagi berikutnya. Karena namanya ujian ada UTS, ada
UAS gitu. Ini lagu UTS kemarin tuh. Terakhirnya sebelum kita meninggal diuji sama Allah. Ya, semoga Allah selamatkan kita semua, amin. Nah, ini diuji, ya. Jadi ente itu semua yang ngaji maneh belum teruji sebelum diuji sama Allah. Agung yang ngaji itu, ya, diuji sama Allah, bleg aja dah jatuh, udah jatuh nyungkup lagi, udah nyungkup ketiban batu. Gimana reaksi kita sebagai seorang yang ngaji? Apakah kita seuzon sama Allah? Gara-gara Allah nih. Ini gue ngaji nih, pas ngaji begini amat kayaknya gue dah gitu. Ada yang nyalain ngaji itu. Nauzubillah min. Maka tadi kembali lagi ya, ilmu yang kita pelajari tadi tidak akan menyembuhkan penyakit kita kalau itu ilmu nggak kita telan. Ya, jelas. Jangan minta obat yang manis. Obat yang manis buat anak bocah. Ya, Faisal, Rizky, Vicky, tuh, Agung, Mulia, obatnya obat gede, yang pahit. Ya, Sal, ya. Obatnya manis, insana, ya. Obatnya Eren kali itu, insana Eren ya. Belum kenal dulu. Ntar kalau udah kenal tuh bagaimana dunia, oh Allah luar biasa. Ya, makanya orang yang belum nikah setengah agamanya. Kenapa? Belum ngerasain beratnya hidup. Orang belum nikah belum ngerasain beratnya hidup. Makanya nikah biar ente tahu tuh bagaimana token dan nyala-nyala tuh. Tokennya titu tuh Rizky tiap hari. Oh jangan nyalain AC. Oh ribut masalah AC. Lampu kalau nggak dipakai matiin aja. Udah masalah lampu aja ribut. Coba kita sekarang tahu nggak? Agak tahu. Ya. Jelas paham ya. Tuh. Jadi masalah yang sebenarnya itu bisa kita tahu pas kita nikah nanti. Ya. Wa qala Rasulullah SAW li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah kepada Sayyidina Jabal, saya Mu'adz bin Jabal, hina ba'atsahu ilal Yaman, ketika Rasul mengutusnya ke Yaman, apa kata Rasulullah? Ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Ini sahabat Rasulullah yang paling ahli dalam urusan halal wal haram ya. Jadi sahabat yang paling ahli dalam urusan halal wal haram adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa katanya? Li an yahdiyallahu ala yadaika rajulan. Ya. Sekiranya engkau memberikan afwan. Li an yahdiyallah, sekiranya Allah ngasih hidayah lewat tanganmu, ya. Lewat tanganmu. Seorang laki-laki min ahli syirik, dari ahli syirik, orang-orang syirik, khairun laka, lebih baik bagimu, min an yakuna laka humurun na'am, daripada engkau memiliki ontak merah. Ontak merah itu ontak termahal di zaman itu. Kalau sekarang mungkin mobil paling mahal apa ya? Lamborghini kali. Jadi kata Rasul, ya Mu'adz, sekiranya ada orang yang Allah kasih hidayah lewat tanganmu, ya, itu lebih baik daripada ente punya apa? Mobil Lamborghini kalau zaman sekarang, lu ontak merah. Artinya apa nih teman-teman nih ya? Mudah-mudahan kita jadi sebab orang dapat hidayah. Amin. Mudah-mudahan orang-orang pada masuk Islam lewat tangan kita. Amin. Ya. Bagaimana caranya? Contohin yang baik. Ya, karena memang itu yang menutup Islam adalah orang Islam al-Islam gimana? Mahjubun bil muslimin. Tulis tuh ya, al-Islam mahjub bil muslimin. Islam itu terhalangi keindahannya gara-gara orang Islam sendiri. Ya. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Ya, itu omongan salah seorang ulama ya. Mengomentari Islam sekarang. Jadi kalau orang dulu zaman Nabi, orang takjub sama Islam. Orang dulu takjub sama Islam. Kenapa? Karena mereka melihat Islam dari Islam. Ya, mereka lihat Islam dari Islam, Islam sebagai ajarannya. Tapi kalau sekarang orang lihat Islam dari pemeluknya. Gimana orang Islam kelakuannya? Yang korupsi siapa? Orang Islam. Yang itu tembak-tembakan kemarin siapa? Orang Islam. Orang Islam Kristen tuh? Islam. Ah, Kristen ya? Untung Kristen tuh ya. Kalau Islam dibantai tuh ya. Yang nyolong siapa banyak kan? Orang Islam. Dah, kalas dah. Ya, gimana orang mau simpati sama Islam sedangkan banyak orang Islam yang maaf ya, yang masuk berita kriminal ya, tuh nauzubillah, ngeri gitu. Seorang guru agama mencabuli muridnya 35 siswa, astagfirullah. Itu stigmanya pasti udah agama Islam, karena guru agama biasanya agama Kristen kan. Tapi orang ketika dengar langsung agama apa mikirnya?
Padahal kan guru agama apa? Tanya dulu agama apa? Gitu. Jelas ya. Jadi Islam itu terhijab gara-gara orang Islam. Ya. Nah maka ya kalau kita pengen Islam itu maju, ya tadi tunjukkanlah akhlak yang baik kepada orang-orang lainnya. Itu ya. Wa qala aidan li aliin karamallahu wajhah, sama sebagaimana dikatakan kepada Mu'az, Rasul pun mengatakannya kepada Sayyidina Ali dalam teks yang berbeda, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya Allah ngasih hidayah lantaran sebab engkau seorang laki-laki lebih baik daripada engkau memiliki onta merah tuh ya. Nah, jadi ini anjuran dan dorongan buat kita agar kita bisa menjadi sebab orang dapat hidayah tuh ya. Emang nggak gampang ya jadi contoh ya. Jadi berat. Kadang-kadang ada orang awalnya kerja masuk kantor alim, kelihatannya kayak peci mulu. Lame-lame ketahuan juga. Perasaan dulu kayaknya alim banget dah. Ngapa sekarang lo jadi begini banget? Nah itu. Secara nggak langsung dia sedang mencontohkan Islam yang jelek. Dia sedang mencontohkan sesuatu yang buruk. Padahal citranya di awal dia orang yang agamis gitu, pakai peci, sholat suaranya bagus, jadi imam tuh. Lama-lama di kantor pacaran, lama-lama pacarnya banyak di kantornya itu. Lama-lama sehingga orang jadi ngecapnya buruk. Bisa nggak kita jadi contoh di kantor kita? Ini Bang Piki kalau di kantor Masya Allah alim banget ya. Dia kalau dipegang cewek nggak mau, maunya dia megang gitu. Ya kali gitu dipegang cewek nggak mau, dia marah. Dia kalau sholat tepat waktu. Pokoknya di mana masjid dia berhenti tuh. Itu ngambil kotak amal. Ya, coba begitu ya. Bagus nggak? Bagus itu. Ya. Coba ntar tanya nih, ini survei. Agung di kantor gimana? Oh Agung mah Masya Allah saat dia mah orang yang paling zuhud dia. Wah orang dia nggak bisa disogok dia, disuap maunya. Disuap nggak mau dia tuh. Tuh gimana Vicky? Wah, nah itu secara nggak langsung bikin bagus Islam, bikin bagus majelis ente, ya. Bikin bagus Islam, bikin bagus sama kayak santri. Santri pun sama, kudu jaga nama baik guru kita kalau sayang ya. Ngerokok di luar. Orang lihat nih, Pak Hari ngapain ngerokok tuh? Wah, kecil-kecil ngerokok. Yang ngajarin siapa tuh? Pak Hari sekali tuh. Wah, pantes, Raka juga soalnya. Setiap hari Jumat ngerokok dia di masjid. Di masjid lagi. Santri apaan tuh? Mang gurunya dasar gurunya tolol nih gitu-gitu. Wah, gurunya ngajarin dia begitu. Wah, Ajis juga ngerokok. Oh iya, Mang kecil-kecil dia jarang ngerokok Ustadz. Gimana sih muridnya? Nah, yang jelek siapa? Bukan ente doang yang jelek, emang udah jelek kan gitu ya. Yang jelek juga apa? Gurunya jadi jelek. Makanya kalau sayang sama Islam, sayang ajarannya tuh, maksiat silahkan, asal jangan di buminya Allah. Ya, jangan di mana? Buminya Allah. Di mana tuh? Di bulan. Ya silakan dah kalau bisa. Ya. Kalau ente sayang dengan guru, dengan pondok, dengan majelis, dengan Islam, tuh ya. Naik motor pakai peci, jangan robos lampu merah. Udah naik motor pakai peci, lampu merah, double tuh dah. Kena tilangnya double. Udah pakai logo Atakwim lagu sini. Asikon Nabi. Wah, majlis mana tuh Asikon Nabi? Wah, pantas gurunya tuh gitu. Jelek lagi. Ya, ngaji. Ya. Makanya kalau kemana-mana pakai gamis gini ngeri. Ngeri kenapa? Ngeri salah. Kenapa? Yang jelek bukan sayanya doang loh. Majelisnya kena, ya, Islamnya kena. Kelas. Nyala. Alhamdulillah. Ya. Jelas ya. Jadi tolong teman-teman semua, kalau antum pengen nih jamaah rame, yang ngaji rame, jaga nama baik guru dah. Kalau ente belum bisa jaga nama baik Islam, jaga nama baik guru dah. Kalau Islam udah nggak bisa jelekin, guru bisa masih gitu ya. Ya jadi kalau nanti mungkin ada kita punya harem gitu, demen sama perempuan, jaga, ingat iya jangan kasihan guru kita tuh ya. Jaga-jaga itu, jangan sampai dia apa-apain gitu ya. Kalau mau demen perempuan silahkan, saya senang, saya girang, tapi nikahin. Tapi apa? Nikahin. Justru yang saya nggak demen, nanti nggak demen perempuan, demennya laki. Ya bahaya tuh. Jelas ya?
Qala Al-Habib Ali Habsyi, "Ma syai' yasurru qalban nabi mislu nashri ilm wa tablighi wal amal bih." Nah ini ya. Tulis nih. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tidak ada sesuatu yang girangin hati Nabi seperti ya menyebarkan ilmu tuh, nyampein ilmu dan mengamalkan ilmu tuh. Jadi Nabi girang kalau antum ngajar, girang ini luar biasa. Kenapa? Karena ajaran Nabi yang Nabi sampai berdarah-darah, Nabi sampai terluka hanya untuk menyampaikan ajaran ini. Terus ente bantuin nyebar, Nabi girang. Ya. Makanya dapat tuh perhatian dari Nabi, orang-orang yang nyebarin agama Nabi, ajaran Nabi. Ya. Jelas? Terus belajar. Nggak mesti jadi ustadz nggak? Ente pedagang, dagangnya jujur. Sambil ngobrol-ngobrol masalah Islam, dakwah bisa. Ya. Nggak mesti jadi ustadz, nggak. Yang penting tadi, nyebarin ilmu, ajarkan ilmu dan amalkan. Jangan lupa apa? Amalkan. Tuh ya. Jangan ngajarin doang ya, semangat ngamalinnya kagak gitu ya. Wa qala Sayyidina Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi nafa'allahu bi inna da'wata ila Allah aqwa ruknin ittisalil bil habib. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Sibtud Durar, insyaallah mudah-mudahan kita bisa ziarah ya ke makam beliau dan juga bisa ikut haul di Solo nanti, amin. Ya tanggal berapa? 13 ya, November, pokoknya November ya. Teman-teman yang mau berangkat ya niatin dari sekarang, nabung. Ya. Apa katanya? Inna da'wata ilallah, sesungguhnya dakwah kepada Allah, nyeru orang ke jalan Allah, ngajak orang biar ingat Allah, aqwa ruknin, merupakan rukun paling kuat lil ittisal bil habib, untuk bisa sampai nyambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya. Kenapa? Karena tadi Nabi sangat perhatian ame orang yang mengemban amanah dari Nabi. Ya. Contoh nih, saya punya markas. Ada orang nih mau khidmah buat markas. Saya perhatiin banget. Kita tanyain bagaimana. Apalagi ketika udah jauh. Kayak Inggil misalnya teman-teman Abid tuh. Mana Bid? Gimana Inggil? Kita tanyain, nggak mungkin kita cuekin. Kenapa? Karena inilah tujuan Nabi diutus, menyampaikan risalah, dan orang-orang yang nyambung risalahnya Nabi itulah orang yang paling dekat dan nempel sama Rasulullah SAW. Maka tidaklah orang-orang yang menyebarkan ajaran Nabi melainkan sebelum meninggal pasti ketemu Nabi. Shallallahu alaihi Muhammad. Bahkan dalam hadis Nabi bersabda, "Man hafidha ala ummati arba'ina hadisan," siapa dari umatku yang hafal 40 hadis. Hafal 40 hadis. Berapa hadis yang kita hafal? Innamal amalu binniyat, thalabul ilmi fardhu, itu doang ya. 3 kali mungkin ya. Ada lagi apa lagi? Latakdob, udah selesai. Sekolah. Walakal jannah. 40 ya, 40. Siapa yang hafal dari kalangan umatku 40 hadis dari perkara agamanya, ba'atsahullahu ta'ala yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama, maka nanti Allah bangkitkan itu orang di hari kiamat pada kelompok orang-orang ahli fikih dan ulama. Subhanallah ya. Padahal bukan ulama, padahal bukan fuqaha, tapi nanti dikumpulin bareng. Tuh. Fikih, karena dia menghafal hadis, kumpulnya sama Ustaz Syabudin, Ustaz Adai, Ustaz Soleh Rohmani itu. Lagi Ustaz Ujang nanti, Ustaz Ujang Bustomi itu ya. Banyak tuh kumpul bareng ulama itu. Wa fi riwayatin, riwayat yang lain, ba'atsahullahu faqihan aliman, bahkan dia dibangkitkan sebagai seorang faqih, seorang ahli fikih. Bukan ngumpul lagi, tapi udah jadi seorang faqih. Pakai imamah langsung fikih. Imamahnya yang gede nih. Ya, sampai kepalanya doyong begini. Keberatan imamah. Pakaiannya pakaian ulama, aliman tuh, masya Allah ya. Ya. Dikatakan afdhalus shadaqah ta'limu jahilin. Seabdul-abdulnya sedekah adalah ngajarin orang bodoh. Wa afdhalus silaturrahim bil ilm. Dan seabdul-abdulnya nyambung ya silaturahim, yaitu dengan ilmu tuh ya, masya Allah ya. Jadi begitu kesimpulannya ya, kita kudu siap-siap ya mengemban amanah dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau pengen dekat sama Rasulullah, kalau pengen dapat perhatian Rasulullah, nih bawa risalah ini. Apa risalahnya? La ilaha. Kita kenalkan ini la ilaha illallah beserta turunan maknanya kepada seluruh umat gitu ya.
Ada seseorang ngimpi. Ini tahadusan minimal, mudah-mudahan Allah kabulkan ya. Jadi ngimpinya tentang ngimpi saya. Ini ngimpi ya, saya lagi dakwah dari gang ke gang, ngajarin orang tentang agama gitu. Ngajarin orang tentang agama. Di situ yang diajarkan ilmu-ilmu syariat ya. Cerita sama saya. Wah, saya girang alhamdulillah ya, karena ngimpi yang baik jadi semoga menjadi hal yang menggembirakan, tapi jangan jadi hal yang menipu gitu ya. Menggembirakan jangan jadi apa? Tasur wala tagur ya. Girangin jangan jadi tertipu. Artinya apa? Oh, mudah-mudahan ini tanda bahwasanya apa yang saya kerjakan selama ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan dapat perhatian dari Rasulullah. Artinya kita dari gang ke gang, tempat ke tempat yang ngajarin ini. Ingatin anak muda nih khususnya ya. Itu karena nanti estafet akan berjalan. Saya meninggal, ente terusin. Gitu. Ya, dan pasti ada orang yang gantiin, nggak mungkin nggak ya. Gitu. Cuman nggak tahu kapan gantiinnya. Wallahu a'lam. Bisa 100 tahun. Ya. Kan dalam sebuah hadis, setiap 100 tahun Allah utus seorang namanya mujaddid. Ya. Itu mujaddid. 100 tahun. Untuk memperbaharui agama Islam. Dari zaman Nabi meninggal, terus Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz meninggal, terus Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal, Imam Al-Bulqini. Terus siapa lagi? Imam Ghazali. Terus siapa lagi? Imam Nawawi. Terus siapa lagi? Syekh Abdul Wahab Syaroni. Terus siapa lagi? Imam Suyuti. Sampai terakhir Syekh Mutawalli Syarawi. Mungkin besok ente kali ya. Ujang ya, Al-Tasiki. Ya salam Tasiki. Tapi yang jelas, ini orang yang begini memang benar-benar dibimbing sama Allah. Dulunya Syekh Syarawi juga sama kayak ente. Cenderungnya bukan ngaji. Tapi memang karena arahan Allah, Syekh Syarawi dimasukin sekolah agama sama orang tuanya. Ketika masuk sekolah agama, dipindahin ke Al-Azhar dengan biaya yang besar. Syekh Syarawi nggak mau. Condongnya bukan ke agama. Akhirnya bagaimana caranya biar nggak lolos? Syekh Syarawi baca Al-Quran, cuman suratnya diacak-acak. Suratnya apa? Diacak-acak. Dibaca mundur. Dibaca apa? Mundur. Biar nggak lolos. Ketika dibaca mundur, kata gurunya, wah ini orang jago nih. Mundur aja bisa, biar maju katanya. Masuk kan ya. Padahal udah disengaja-ngajain biar kagak masuk. Hafal Quran. Itu arahan Allah tuh. Wah akhirnya masuk. Pas masuk, wah pokoknya gua nggak boleh masuk. Beli kitab bapaknya, Pak tolong kirimin kitab tafsir Qurtubi, tafsir Ar-Razi yang gede-gede. Dipikir tar begini kali bapak bilang, ah lu kitab mulu, udah pulang dah kitab mulu sih gitu. Ketika dikirimin surat dibeliin semuanya, sampai jual kebo, sampai jual ini jual itu. Akhirnya saya Syarawi nggak enak, ya Allah, ngerasa nggak enak, udah ngeluarin duit banyak ya, tapi nggak serius belajarnya gitu. Bahkan pas pulang ke kampungnya dibilang sama orang kampungnya, Syarawi bapak ente sampai jual ini jual itu buat ente belajar. Ente gimana disuruh belajarnya? Kepikiran, langsung belajar. Dibaca semua tuh buku yang dibeliin bapaknya karena ngerasa nggak enak, sampai hafal tuh buku pada. Sampai kelar hatam yang tebal-tebal, hatam itu dibaca. Insya Allah. Kita mah pajangan doang di rumah. Ini dibaca sampai hatam. Sampai jadi seorang alim besar. Tuh, Masya Allah ya. Jadi orang alim besar kadang-kadang dari awalnya kadang-kadang belum tentu cenderung sama ilmu. Ya memang ada kayak Imam Syafi'i dari kecil, tapi ada juga yang modelnya kayak begitu gitu. Ya. Yang penting bukan awalnya tapi ujung. Kita nggak tahu nanti muncul syekh dari mari kan, Masya Allah. Syekh Fiqi Al-Maghribi, Masya Allah. Ya. Apalagi Syekh Agung Al-Cilori, Masya Allah. Sekarang makan cilor nih, Al-Cilori. Ya, kita doain ya mudah-mudahan ya teman-teman bisa ngajak lagi teman-teman yang lain. Ingat kembali lagi kalau kita ngajak orang ya itu bukan dengan mulut tapi dengan hati, heart to heart ya, hati ke hati. Gimana caranya? Baikin, senengin, temenin tuh. Kalau kurang tambahin, kalau susah bantuin. Insya Allah kalau kita ngajak nggak bakal ditolak sama dia. Dan juga buat teman-teman yang ngaji cuman lagi kendor, ingetin ya itu. Saya selalu tuh ngingetin teman-teman kalau dekat, saya bilang begini sama anak-anak, kalau ente nggak ngaji saya masih tanyain, bersyukur masih diingat sama Allah, mau Allah ya. Karena Allah lah yang gerakin hati saya buat ingetin ente gitu. Kalau Allah nggak gerakin, lupa aja ya. Makanya kalau kita masih di WA me guru, masih di WhatsApp, tandanya Allah masih
sayang. Tapi kalau udah nggak di WA guru, udah nggak diingetin ame Allah, udah kagak diingetin ame Nabi, dah kholas sudah. Ya. Sering nggak buka Instagram, buka nasihat, pernah nggak? Nah itu nasihat buat ente. Dengan cara yang tidak ente sadari. Ya. Kita lagi malas ngaji nih, buka postingan IG, isinya nasihatnya buat ngaji. Nah itu nasihat itu. Walakin aktsarun nasi la yash'urun. Tapi banyak orang yang kagak sadar tuh ya. Dikasih sakit, teguran dari Allah gitu. Cuman orang nggak sadar itu ya. Wallahu alam. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع عائشة